Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Trijulianti dengan NIM 2014-110146. Prodi Perbankan Syariah kelas A semester 4. Di video kali ini saya ingin memenuhi salah satu tugas Statistika 2 dengan dosen pengampu Ibu Hasnita, MSI. Dan di video kali ini saya ingin membahas tentang langkah-langkah regresi linier berganda dengan SPSS. Untuk video ini saya akan membahas contoh kasus dari analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS. Jadi di dalam video ini saya menggunakan contoh kasus data untuk mengetahui apakah jumlah hotel dan jumlah restoran berpengaruh pada pendapatan asli daerah miliar. Jadi, pertama kali yang kita lakukan adalah input dulu data-datanya. Ini bisa kita lihat. Ini data semua. Setelah di-input semuanya, ubah nama variabelnya di variabel view. Jadi, namanya X1, X2, dan Y. Dan ubah juga desimalnya menjadi 0. Dan labelnya kita ubah menjadi jumlah hotel, jumlah restoran, dan pendapatan asli daerah miliar. Untuk melihat apakah ada pengaruh jumlah hotel dan jumlah restoran, klik analis, terus klik regression, dan kita klik linear. Setelah itu kita buat di defendantnya pendapatan asli daerah miliar, dan di independence-nya di jumlah hotel dan jumlah restoran. Terus kita buka statistik, kita tandai model fit dan R-squared change, dan kita continue. Terus setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul nilai model summary, ANOVA, dan koefisiennya. Bisa kita lihat. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung secara manual, maka akan timbul nilai ANOVA-nya dan nilai uji F-nya adalah 26,514. Jadi, untuk lebih jelasnya, kita akan masuk di cara pertama untuk mengetahui apakah ada pengaruh jumlah hotel dan jumlah restoran. Untuk lebih mudahnya, kita copy saja. Untuk cara pertama, uji F adalah simultan. 1. Menentukan hipotesis. H0 dibandingkan B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Jumlah hotel dan jumlah restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah miliar. H1 dibandingkan B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan 0. Jumlah hotel dan jumlah restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah miliar. 2. Menentukan taraf nyata biasanya menggunakan alfa sama dengan 0,05. 3. Menentukan nilai F hitung. Jadi kita lihat F hitungnya, kita banding dengan nilai F tabel. Kita lihat F hitungnya sama dengan 26,514. Dan 4. Menentukan nilai F tabel.
F tabel sama dengan F alpha dalam kurung K, N kurang K kurang 1 tutup kurung. F alpanya sama dengan F 0,05. Nilai Kn-nya bisa kita ambil dari nilai ANOVA, bisa kita lihat dari nilai DF. Ada 2,5. 2,5. Terus hasilnya 5,79 ini bisa kita lihat di tabel F. Bisa di-download lewat internet atau di mana. Yang kelima, kriteria pengujian. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0. 6. Kesimpulan, karena nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, 26,514 lebih besar 5,79, maka tolak H0 yang artinya bahwa jumlah hotel dan jumlah restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah miliar. Terus kita untuk menentukan cara yang kedua ini, satu, menentukan hipotesis. H0 dibandingkan B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Jumlah hotel dan jumlah restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, dalam kurung miliar. H1 dibandingkan B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0. Jumlah hotel dan jumlah restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah miliar. Yang kedua, kita menentukan nilai signifikan. Nilai signifikan ini kita lihat juga dari tabel ANOVA. Ini bisa kita lihat. Yang ketiga, kita kriteria pengujian. Jika signifikan lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0. Kesimpulan, karena nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 yang artinya bahwa jumlah hotel dan jumlah restoran berpengaruh terhadap asli daerah miliar. Selanjutnya, menentukan persamaan regresi linear berganda. Dari uji parsial kita dapat menentukan persamaan regresi berganda sebagai berikut. Kita lihat di nilai signifikan di tabel koefisien. Y sama dengan min 24,619 tambah 544. X1 ini adalah jumlah hotel dikurangkan 0,158 X2 ini adalah restoran. Y sama dengan min 24,619 tambah 544. Jumlah hotel ini adalah X1 dan dikurangkan 0,158 jumlah restoran. Jumlah restoran ini adalah X2. Uji T parsial. Uji T parsial ini bisa kita lihat juga dari nilai koefisiennya. Dan di signifikannya melihat dari jumlah hotel dan jumlah restoran. Kesimpulannya, karena nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05 dalam kurung 0,107 lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 yang artinya bahwa jumlah hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah miliar. 2. Kesimpulan, karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05, 0,608 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 yang artinya bahwa jumlah restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah miliar. Dan yang terakhir, kita menentukan nilai adjusted R-squared. Kenapa? Dan ini kita ambil dari model dari
tabel model Sumari. Kenapa kita tidak mengambil dari nilai R²? Karena nilai R² ini untuk linier yang sederhana, sedangkan yang kita cari adalah regresi linier berganda, yaitu maka kita ambil adjusted R². Nilai adjusted R² sebesar 0,879. Bisa kita lihat, artinya adalah keputusan dipengaruhi oleh jumlah hotel dan jumlah restoran sebesar 8,79%. Dan selebihnya 100% dikurang 8,79% sama dengan 91,21% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Itu saja video yang saya jelaskan tentang langkah-langkah regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.